Shalom wanita-wanitanya Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari wanita-wanitanya Allah, kita mau sama-sama menyatakan bahwasannya Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya buat Tuhan kita yang baik? Oh sungguh baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari wanita-wanita yang lain kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk setiap kami wanita-wanitanya Engkau Tuhan, untuk tidak menyembah Engkau. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama nyatakan pujian dari awal, katakan.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sekali katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, bawa pujian penyembah-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, nyatakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin Tuhan.
sama-sama nyatakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Halia. Amin. Selamat sore wanita Bethel Indonesia yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan waktu-waktu ke depan, biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sore hari ini, tema firman yang diberikan adalah bertumbuh bersama di dalam keluarga. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya pernikahan. Kebanyakan orang jika ditanya, apa sih tujuan kamu menikah? Tentu akan menjawab, wah saya mau bahagia. Atau menjawab, ya tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya tujuan pernikahan itu adalah pertumbuhan. Memasuki pernikahan berarti memasuki musim yang baru untuk dibentuk bersama-sama dengan pasangan dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tumbuh berarti hidup dan bertambah besar atau sempurna. Dengan kata lain, tumbuh itu adalah sebuah proses, bukan peristiwa sesaat, dan pasti ada progres yang diharapkan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam pernikahan, baik suami maupun istri harus sama-sama bertumbuh. Kenapa sih kita harus bertumbuh? Dan bagaimana cara kita bertumbuh dalam sebuah keluarga? Itu yang akan kita bahas sore hari ini. Nah, kita mulai dengan kenapa harus terus bertumbuh. Yang pertama, Tuhan memiliki rencana yang spesifik untuk pribadi kita. Menjadi istri bukan akhir perjalanan hidup rohani kita. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Loh, kok nabi gitu ya? Nabi itu boleh diartikan sebagai penyambung lidahnya Tuhan buat orang di sekeliling kita. Mungkin kita ada dalam keluarga, kita ada dalam komunitas, di kersel, di tempat kerja, ataupun bahkan yang mungkin di tempat kita ngantar anak-anak sekolah ya. Kan banyak ibu-ibu tuh yang suka ngumpul. Nah, seringkali karena kedekatan, mereka suka cerita tentang kehidupan mereka. Nah, di situ yang dimaksud bahwa kita bisa menjadi nabi, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan ya buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus terus bertumbuh? Istri adalah penopang bagi suami. Jadilah istri yang cakap dan saleh. Istri diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi penopang untuk suaminya. Walaupun kebanyakan orang beranggapan istri itu, wanita itu adalah sosok yang lemah. Tetapi sebetulnya kita punya kekuatan pada saat kita bergantung penuh sama Tuhan, pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau mengandalkan Tuhan dan kita bertumbuh di dalam Tuhan, tentu kita bisa mendukung suami kita bisa menopang suami kita. Mungkin kebanyakan para pria sudah sibuk di kantor,
ya. Dan mereka itu biasanya para pria segala sesuatu dengan logika gitu ya. Jadi kalau ada masalah dia akan sangat stres. Nah, tugas kita sebagai istri, kita bisa berdoa di rumah. Kita bisa memberkati dia. Pada saat dia pergi kerja, kita bisa berdoa supaya ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Nah, di situ istri sebagai penopang ya. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 disebut bahwa istri yang cakap adalah permata buat suaminya ya. Saya akan menceritakan satu kesaksian yang saya dengar dari salah seorang saudara rohani. Ada satu keluarga, suaminya ini adalah pemborong, adalah kontraktor jalan tol Cisumdawu yang seperti saudara ketahui kan sekarang lagi mulai dibangun ya. Tetapi pada masa awal pandemi, jadi sekitar bulan Maret 2020, semua dihentikan. Pembayaran dari pemerintah ataupun dari siapa yang harusnya membayar itu dihentikan dan proyeknya dihentikan sejenak gitu ya, karena pemerintah sibuk untuk menghadapi pandemi ini. Nah, lalu karena dia adalah anak Tuhan gitu, semua barang yang memang dia sudah pesan, dia tetap bertanggung jawab membayar ke supplier sehingga tabungannya sangat menipis gitu ya. Nah, ditambah keluarga ini memiliki satu orang anak yang akan berkuliah di salah satu universitas terkenal di Jakarta, ambil fakultas kedokteran. Wah, saudara, kita tahu ya bahwa masuk fakultas kedokteran swasta, apalagi di Jakarta, itu sangat tinggi gitu ya, ratusan juta rupiah gitu ya. Nah, waktu itu pada saat bulan Maret itu cicilan pertama atau DP gitu ya, itu sudah lunas dibayar. Tetapi mulai bulan April, Mei itu masih ada 6 kali cicilan kalau nggak salah, ada 6 kali cicilan dan jumlahnya itu sekitar 20 juta sekian gitu ya, 22 atau 25 juta setiap bulan yang mereka harus bayar selama 6 bulan. Jadi si istri, namanya istri ya, pada saat kondisinya suaminya seperti itu, ditambah dengan kebutuhan yang besar dan mendesak gitu, dia khawatir, tetapi dalam kekhawatirannya ini dia berdoa. Si ibu ini kebetulan dia adalah ibu rumah tangga ya, dia tidak bekerja, dia cuma di rumah nganter anaknya sekolah, membereskan rumah dan lain-lain gitu ya, pokoknya ibu rumah tangga murni. Nah, jadi dia punya waktu yang cukup luang gitu untuk dia berdoa. Dan waktu itu juga suaminya udah tinggal di rumah terus ya, karena memang udah PSBB gitu. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari dia terus berdoa. Dia cuma bilang, Tuhan gimana ya caranya? Saya harus membayar cicilan sekolah anak saya gitu. Karena kebetulan sekolah ini favorit. Jadi kalau misalnya dia nggak bayar, itu dia kena denda. Dendanya itu kalau terlambat itu sekitar 2 jutaan gitu. Wah, dia benar-benar bergumul ya. Nah, di tengah pergumulannya itu, di hari mungkin udah 10 harian gitu, dia masih terus saja khawatir. Tahu-tahu dia dapat sebuah telepon gitu. Teleponnya ngomong gini, halo Ci, waktu itu ya saya ingat lagi komsel di rumah Cici menyediakan empek-empek kata dia. Itu beli di mana kata si penelepon ini. Oh itu saya nggak beli, saya bikin sendiri. Oh gitu. Si penelpon itu bilang, tadinya saya pikir Cici beli, jadinya saya pengen pesen, saya pengen dapat nomor handphone penjualnya gitu. Oh, langsung si ibu ini memberanikan diri, ngomong, oh kalau memang kamu mau, nggak apa-apa, saya bikinin gitu ya. Nah, jadi si penelpon ini beneran Ci, nggak apa-apa. Ya soalnya kan biasanya, kontraktor jalan tol pasti kan udah mapan gitu ya hidupnya, masa saya minta tolong bikinin empek-empek gitu ya. Tapi si ibu ini nggak apa-apa, ayo saya bikinin gitu. Nah jadi si ibu ini langsung kling,
dapat ide. Ini sekalian, ayo kamu mau bikin berapa banyak, saya bikinin. Sekalian dia buka PO. Dia open PO dari hari ke hari, dari hari ke hari. Dan ajaibnya, dia bilang bahwa pada saat dia harus membayar cicilan anaknya sekolah, uangnya cukup. Itu terus berlanjut sampai sekitar bulan Agustus. Jadi itu dari April sampai Agustus, sekitar 4 bulan dia lakukan dengan setia, dan anaknya ini boleh terus membayar cicilan masuk ke universitas itu. Luar biasanya Tuhan ya. Tetapi kita perlu melihat sikap hati dari si ibu ini ya, bahwa dia terus mengandalkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut dengan keadaan. Dia tidak mengeluh. Dan terutama pada saat ada kesempatan yang Tuhan bukakan, dia berani ambil langkah dan dia kerjakan. Ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus terus bertumbuh? Sebagai seorang ibu, kita harus mendidik anak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ya, ibu-ibu, kita memiliki satu kesempatan yang indah yang Tuhan kasih, bahwa seorang ibu dia boleh mengandung anaknya di dalam kandungan selama 9 bulan. Jadi hubungan kita dengan anak itu sudah sangat dekat. Ya, seorang bayi itu akan sangat nyaman kalau dia dipangku, didaplok gitu ya, saya bilang didaplok, dia bisa mendengar suara detak jantung ibunya, dia akan tenang. Nah, begitu juga semakin anaknya besar, kita punya waktu lebih banyak. Rata-rata seorang wanita punya waktu cukup panjang dengan anaknya ya, sehingga kita punya waktu sebetulnya untuk menceritakan tentang Tuhan, gimana baiknya Tuhan di hidup kita, bagaimana Tuhan itu berkarya, entah itu lewat kehidupan kita, lewat kesaksian orang. Banyak hal yang kita bisa ajarkan supaya si anak-anak ini mengenal Tuhan. Ya, nah, dan seorang ibu itu adalah guru pertama buat anak mereka ya. Jadi apapun, kita punya kesempatan yang besar untuk mengajar anak kita. Nah, tetapi dikatakan bahwa keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi, sebagai ibu, kita harus lakukan dulu hidup benar di hadapan Tuhan. Maka anak-anak kita akan menirunya. Misal, banyak sekali orang tua yang bilang, "Ayo, kamu yang rajin dong ke gereja dong," gitu ya. Tetapi kita sendiri nggak pernah ke gereja. Bagaimana anaknya bisa ke gereja gitu kan? Atau, "Ayo dong, kamu harus rajin baca firman, kamu harus punya waktu buat berdoa." Tetapi si ibu kerjaannya kalau luang, dia nontonnya Korea. Atau dia lebih suka untuk bermedsos ria, buka Facebook, buka Instagram. Bagaimana anaknya bisa meniru bahwa dia harus berdoa, dia harus baca firman? Ya pasti nggak jauh-jauh, dia juga akan nonton Korea, dia juga akan banyak Facebookan atau IG-an gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita memang harus bertumbuh sebagai wanita, karena di pundak kita ada suami yang harus kita topang dan ada anak yang harus kita didik gitu ya. Dan kita harus kuat, kita harus bertumbuh supaya suami dan anak kita juga bisa sama-sama bertumbuh. Nah, di firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 4-5 dikatakan, "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan."
Nah, jadi anak-anak kita itu seperti anak panah yang ada di tangan kita. Kita mau tarik kemana si busur, kita mau arahkan anak kita kemana, itu ada di tangan kita. Jadi kalau kita pengen si anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita dulu yang harus takut akan Tuhan, anak yang akan meniru kita. Ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ibu-ibu, anak kita pada masa anak kita kecil itu adalah masa indah di mana kita bisa mengajarkan banyak hal. Kalau kita mengajar dia dari kecil dengan benar, percayalah bahwa di depan sana kita tidak akan mendapat malu, karena anak ini sudah terbiasa mempunyai habit yang baik, mempunyai karakter yang baik, karena kita yang telah mendidik mereka. Jadi jangan sia-siakan waktu dengan anak kita, waktu kita bisa bersama-sama dengan mereka. Pergunakan waktu itu dengan sangat baik. Ya, mungkin waktu kita bersama anak, ya kebetulan pada masa pandemi ini kita bisa punya waktu lebih banyak karena anak-anak sekolah online ya. Tetapi kalau dalam masa-masa yang biasanya orang tua kalau anaknya udah mulai SMA gitu ya, wah udah mulai kesulitan. Nah, pada masa-masa sekarang ini perbanyaklah kita komunikasi, perbanyaklah kita mengajarkan banyak hal sama mereka supaya di depan sana mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan bahkan siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa terus bertumbuh, ya. Nah, cara kita bertumbuh itu adalah melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Sebuah ranting kita tidak dapat menghasilkan buah sendiri jika kita tidak melekat kepada pohonnya. Dan kita sebagai ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan kemudian dibuang. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Allah adalah tukang kebunnya. Hidup kita hanya akan bertahan saat kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Jadi semua apapun yang kita lakukan tanpa kita melekat sama Tuhan, itu akan sia-sia. Pastikan kita memiliki waktu pribadi sama Tuhan. Pastikan kita bergantung penuh sama Tuhan. Berdoa, baca firman untuk benar-benar memperkaya hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, cara bertumbuh yang kedua adalah mengatasi proses. Dalam kehidupan, seringkali Tuhan izinkan proses demi proses agar kita bertumbuh baik secara rohani maupun secara emosi. Nah, pada saat kita sedang diproses memang tidak enak ya. Mana ada namanya diproses yang enak gitu. Pasti nggak enak. Karena itu kita harus mengeluarkan semua yang terbaik dari kita mungkin. Ada hal-hal yang buruk dari kita yang kita harus buang. Itu nggak enak. Semua hal yang diproses, ditempa itu tidak enak. Tetapi percayalah kalau kita setia ada dalam proses dan kita menang, kita bisa bertumbuh gitu ya. Nah, jika kita sedang diproses, kita coba belajar untuk mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang sedang terjadi nih. Kejadian ini menimpa saya, itu karena apa gitu ya. Sebenarnya apa sih masalah yang kita hadapi? Proses ini apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau buang dari hidup saya? Nah, setelah itu kita pindah. Oke, ini ada masalah, kita klasifikasikan. Masalah ini adalah kesalahan saya atau kesalahan
orang lain yang berakibat ke saya, misalnya gitu ya. Kalau memang itu adalah kesalahan saya perbaiki. Saya buang yang lama, saya buang yang jelek, saya ubah hidup saya menjadi yang baru, menjadi yang baik. Tetapi kalau itu adalah dari luar, misalnya keadaan dari luar, nah itu kita bisa bergantung sama Tuhan lagi, kita bisa berdoa lagi, kita bisa minta Tuhan tolong untuk ubahkan orang ini. Tuhan tolong untuk pimpin saya mampu untuk berdiri dan saya boleh tetap bersandar sama Tuhan. Saya boleh menang atas perkara ini. Nah, dan kita cari apa sih solusinya? Apa sih dari masalah ini? Saya harus gimana? Supaya saya tetap benar, supaya saya tetap menjalankan firman Tuhan dan saya menang. Ya, contoh, ada seorang ibu yang dimulai dari masa pernikahannya gitu. Si ibu ini tidak merasa nyaman kalau suaminya pergi bekerja gitu ya. Nah, jadi pada saat suaminya pergi bekerja, dia akan sering sekali telepon. Halo, di mana? Lagi apa? Ya. Nah, atau sering sekali dia akan ngomong, aduh, tolong dong, pulang dulu ke rumah. Ini ada masalah di rumah. Misalnya ada gas lah yang harus dipasang. Nanti harus beli apa yang harus diantar ke rumah gitu. Sampai satu titik suaminya merasa, aduh kenapa sih saya nggak bisa kerja dengan tenang gitu ya. Nah, suaminya cerita ke kami, ke saya dan suami ya. Dia bilang saya cukup terganggu. Jadi mau ngerjain ini rasanya nggak tenang. Mau ngerjain ini nggak tenang karena bentar-bentar ditelepon lagi, bentar-bentar ditelepon lagi. Nah, terus kami coba tanya ke si suaminya, pernah nggak kamu tanya kehidupan istri kamu di masa lalunya, apakah ada hal-hal yang membuat dia menjadi seperti ini gitu. Jadi boleh dibilang kayak trauma masa lalu gitu ya. Nah, ternyata setelah diselidiki, setelah ditanya, ternyata ada satu peristiwa di mana waktu si istri ini kelas 5, kelas 6 SD, dia pernah sakit demam tinggi. Dan waktu itu dia ada di rumah. Kebetulan rumahnya itu ruko, di bawahnya toko, orang tuanya buka toko yang sangat ramai, dan dia kamarnya ada di atas. Jadi pada saat dia sakit, yang menemani dia pembantunya gitu. Nah, namanya anak kalau lagi sakit, demam gitu, nah biasanya kan dia rewel, dia pengen panggilin mama, saya mau minta ini ke mama, tolong bilangin. Sampai akhirnya si mamahnya mungkin merasa aduh sangat terganggu gitu karena toko mereka ramai sekali. Mamahnya naik ke kamar dan mamahnya langsung bentak gitu, ayo kamu gimana sih, mama orang lagi kerja, kenapa ganggu gitu. Udah minta sama bibi. Nah, dari situ ternyata membuat luka si ibu ini ya. Dia jadi aduh saya lagi sakit, mama saya aja nggak merhatiin saya gitu ya. Jadi dia sulit percaya sama orang kalau ada orang yang berkata bahwa orang ini mengasihi dia. Dia akan berpikir mama saya aja nggak perhatian, mama saya aja nggak sayang sama saya. Jadi dia sulit. Jadi mau gimana pun suaminya mengikuti keinginannya dia selalu tidak percaya. Dia selalu merasa tidak aman. Nah, kalau udah yang seperti ini ada satu yang harus dibereskan supaya menang gitu ya, menang. Karena kalau orang seperti ini pasti dia akan merasa aduh nggak enak banget kan hidupnya, dia mau ini dia merasa tidak aman, mau ini dia merasa tidak aman. Jadi dia ketemu siapapun juga akan selalu berprasangka buruk, akan selalu berhubungan tidak baik gitu kan, karena dia sendiri yang tidak pulih gitu ya. Nah, jadi saya mengajak kita semua merenung sejenak mungkin nanti ya setelah firman ini selesai, adakah hal-hal yang memang trauma masa lalu
ada sebuah proses yang mungkin harus kita selesaikan supaya kita menang dan kita bisa terus bertumbuh. Coba kita cek, kalau ada dan sekiranya itu kita tidak bisa selesaikan sendiri, cari pembimbing rohani kita, cari orang yang kita bisa percaya dan kita selesaikan supaya kita benar-benar bisa bertumbuh dalam Tuhan. Karena kalau memang ada seperti wanita ini ya yang tadi saya ceritain, dia nggak akan bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi dia karena dia berpikir orang tua saya aja yang kelihatan tidak mengasihi saya, gimana dia bisa percaya kasih Tuhan yang tidak dia lihat gitu ya. Jadi cari pembimbing rohani kita untuk kita juga bisa pulih di situ. Nah, lalu bagaimana cara bertumbuh yang ketiga? Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suka berinteraksi. Dia adalah makhluk sosial ya. Jadi apalagi wanita yang kebanyakan lebih sering menggunakan perasaannya daripada logika. Jadi pada saat kita bermasalah, biasanya kita akan cari teman untuk curhat, ya. Oleh sebab itu, pastikan pada saat kita mau curhat, kita punya tempat untuk kita curhat. Pastikan kita punya komunitas yang tepat untuk kita curhat, supaya kita mendapatkan input, masukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya punya satu orang yang saya kenal. Kebetulan pasangan suami istri ini secara ekonomi sedang goncang gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Si istri bekerja dan suaminya juga bekerja, tetapi cuman buka kayak toko kecil gitu ya. Si istri bekerja dan kemungkinan si istri ini yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, di kantor ternyata dia dekat dengan seorang pria gitu. Dia dekat dengan seorang pria dan akhirnya mereka sering jalan. Mungkin tidak ada hubungan yang spesial gitu ya, tetapi karena kedekatan ini banyak sekali teman-teman di lingkungan kantornya selalu bilang, kamu bareng sama dia? Iyalah, udah sama dia aja, dia lebih mapan, dia mah bisa nyenengin kamu, udah aja suami kamu tinggalin. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak ada di komunitas yang tepat. Jadi pastikan pada saat kita punya masalah atau apapun, kita ada di komunitas yang tepat supaya kita mendapat dorongan dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Itu sesuai di firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Sekarang kita bisa cek apakah kita sudah punya komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat adalah kumpulan orang percaya yang komitmen bahwa hidupnya berpusat pada Kristus. Sehingga jika kita berbagi beban masalah hidup kita, kita akan dinasehati sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir dan yang terutama, bagaimana supaya kita bisa tetap bertumbuh, baik itu buat kita pribadi, suami dan anak. Yang terutama adalah kenakanlah kasih. Sama seperti di Kolose 3 ayat 14, dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yesus sendiri adalah kasih. Jika kita sudah lahir baru, kasih itu ada dalam kita. Kata mengenakan sama seperti pakaian yang harus terus dipakai. Kita mengenakan pakaian ya, jadi dia akan melekat. Pakaian ini melekat di tubuh kita. Demikian juga seharusnya kasih itu melekat dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi atau apapun keadaan kita, kasih itu melekat di hidup kita. Sama seperti pakaian juga yang melindungi,
pakaian itu melindungi kan dari panas, dari hujan, dari angin. Kasih juga memberikan perlindungan supaya kita tidak mengalami kekecewaan maupun kepahitan dalam hidup. Kalaupun kita mengalami proses kehidupan, itu tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan, tidak akan membuat hidup kita menjadi pahit. Ya, kalaupun kita dapat masalah, kita nggak akan jadi orang yang menakutkan, nggak akan jadi orang yang lamban dalam memberikan kasih. Kita akan terus tetap memiliki kasih, akan berkata dengan kasih, bertindak dengan kasih, walaupun ada proses di hidup kita, walaupun kita sedang menghadapi keadaan yang berat. Nah, dan terakhir, kasih itu menyempurnakan kita. Mungkin kita nggak mampu, secara manusia mungkin kita nggak mampu, tetapi ada Yesus yang ada dalam kita, kasih itu yang akan menyempurnakan kita, memampukan kita untuk melakukan, untuk bertindak dengan kasih. Minta hamba Tuhan sebagai sumber dari kasih itu, supaya kita mampu untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, entah itu buat suami, buat anak, maupun buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, di akhir kata, kesimpulannya adalah tujuan pernikahan adalah pertumbuhan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita harus bertumbuh karena sebagai pribadi, Tuhan merancangkan untuk kita menggenapi setiap visi yang Tuhan sudah tetapkan. Menikah bukan akhir dari pertumbuhan rohani, tetapi pastikan kita terus bertumbuh. Kenapa? Karena sebagai istri, kita harus menjadi istri yang cakap dan saleh supaya kita bisa menopang suami kita. Sebagai seorang ibu, kita adalah guru pertama buat anak kita, dan kita mempunyai waktu yang banyak dengan anak kita. Gunakan waktu itu untuk kita bisa mendidik dan memberikan teladan, supaya anak kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan suatu hari nanti anak kita siap untuk dipakai sama Tuhan. Nah, untuk kita bisa terus bertumbuh, yang terutama kita melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus menang terhadap proses kehidupan kita. Seberapa berat pun masalah yang kita hadapi, pastikan bahwa kita keluar sebagai pemenang dengan cara yang benar sesuai yang Tuhan mau. Yang ketiga, miliki komunitas yang sehat sehingga kita bisa saling mendorong dalam kasih dan menasehati sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami sebagai wanita, Tuhan punya rencana dalam hidup kami secara pribadi. Tuhan punya rencana yang besar. Tuntun kami Tuhan supaya kami tetap menjalankan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga kami menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Pimpin juga kami Tuhan untuk menjadi penopang, menjadi penolong buat suami kami, supaya kami juga boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan, menjadi istri yang cakap, istri yang saleh Tuhan, sehingga suami kami boleh terberkati dengan keberadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi orang tua, menjadi ibu yang memberikan teladan yang baik buat anak kami, mendidik anak kami sesuai dengan firman Tuhan, supaya anak-anak kami siap jika di kemudian hari Tuhan memakai hidup mereka. Terima kasih Bapa buat kepercayaan yang besar. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami harus terus bertumbuh, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harus tetap Tuhan berbuah lebat, supaya banyak orang di sekeliling kami merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu,
wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri, dan mari kita mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu yang setia, ibu-ibu yang terus dengan tekun mendukung keluarganya, mendukung suami, dan juga anak-anak yang Tuhan telah berkati. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati firman-Mu. Dan sebelum kami menutupnya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami sekalian. Memberkati seluruh ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Karena kami percaya ibu-ibu dan wanita Bethel adalah orang-orang yang mendukung anugerah ilahi, mendukung pertolongan Allah terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi ibu-ibu sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada ibu-ibu sekalian damai sejahtera. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja dan cabang-cabang, hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.